Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH Pon. Pada kesempatan ini saya sedang mengerjakan Samsung SMJ 200G dengan kondisi kayaknya habis masuk air ya. Itu lihat kondisi fisik di tulangan dan di mesin juga seperti itu, banyak sisa-sisa lumpur yang sudah kering. Cuma di sini anehnya itu tidak ada jalur yang kosong ya, seperti di LCD, terus di songket-songket yang mengandung tegangan tinggi ya, tegangan 4 volt seperti itu, tidak ada jalur yang kosong. Anehnya seperti itu. Oke, terima kasih kepada seluruh sobat KSH yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Bagi pengunjung baru saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan notif lonceng ya, agar setiap saya upload video ada pemberitahuannya. Oke, coba kita bersihkan terlebih dahulu. Apakah ada pengaruhnya? Masa ya ada pengaruh? Ya enggak lah. Coba kita cek, dan ternyata di sini tidak konslet ya, feedback tidak terjadi konslet. Dan coba kita cek di power supply, bagaimanakah tegangannya. Dan di sini tegangannya seperti tegangan IC eMMC rusak. Karena pengalaman dulu itu mengerjakan HP ini, kalau eMMC-nya rusak itu tegangannya segitu ya. Dan powernya dilepas itu kembali ke 0 ya, seperti itu. Ya seperti itu, lemnya dibersihkan di sebelah IC ya. Tinggal dicungkil ya, perlahan-lahan, berhati-hati, jangan terlalu dipaksakan ya. Akhirnya terangkat juga ya. Di situ terdapat pin yang di PCB itu keangkat ya, ngikut di IC, tetapi itu tidak ada jalurnya. Di dalam skema itu biasanya dinamakan NC ya. Ini timah bawaan pabriknya dibersihkan terlebih dahulu sebelum melangkah membersihkan lem. Diratakan ke ujung ya, diratakan sampai di ujung PCB timah bawaan pabriknya. Barulah kita geser-geser untuk membersihkan lem. Agar menghindari terjadinya kaki yang di PCB itu ngikut ya, ngikut di solder, akhirnya jalurnya tercabut. Jadi timah bawaannya itu diratakan sampai rata ya ke PCB, itu timah bawaan pabriknya. Baru itu mulai membersihkan lemnya seperti itu.
Dan ini saya membersihkan lem, sisa lem ya, tinggal sedikit itu kerak-keraknya. Saya menggunakan cutter dan dibantu dengan panas blower. Digeser-geser seperti itu agar lemnya itu bersih secara sempurna. Ini durasi videonya lumayan lama ya. Ini tinggal dikasih timah baru. Setelah itu tinggal dicetak ulang menggunakan IC mati. Ya, sudah selesai. Sudah meling ya. Udah kinclong itu ya jalurnya, pinnya sudah kinclong karena sudah ditambahi tambahi timah baru. Salah ngomong. Ya, setelah itu tinggal dicetak menggunakan IC yang mati. Ini IC-nya sebelumnya itu sudah saya cetak ya menggunakan plat seperti biasa yang selalu saya gunakan. Ya, digeser-geser seperti itu ya. Ya, sudah. Setelah itu saya mengisi file dump ya, file dump eMMC. Saya di sini menggunakan IC KMF NX 2MB ya. Di sini lifetime-nya sudah 20-30%, tetapi saya akan mencoba terlebih dahulu apakah IC eMMC-nya masih layak. Sebaiknya menggunakan IC yang lifetime-nya itu masih normal ya. Ya kisaran 10%-an itu kemungkinan IC-nya masih sehat. Ini di read full ya. Ini filenya itu full ya, jadi lama. Ini saya percepat. Kalau posisi eMMC bawaan dari HP-nya itu di backup, masukkan lagi ya, di restore. Itu ada file-file merah seperti EFS, apa itu? Ada CDMA radio, ada radio. Itu yang merah-merah di backup dan dimasukkan kembali ya. Itu untuk kebutuhan email. Dan apabila tidak membackup, nanti harus repair email ya. Jadi sebisa mungkin kalau posisinya bootloop terus IC eMMC-nya sudah rusak, sebaiknya ya di backup. Dan kebetulan saya ini masih bisa di backup ya, walaupun posisinya itu sudah mati HP-nya, IC-nya itu cara ya sekarat ya. Lifetime-nya udah 90%. Lifetime-nya udah 90%. Dan saya backup itu file kebutuhan email dan saya factory reset.
dan ternyata lifetime-nya itu tetap sama ya, kebacanya 90%. Jadi saya ganti saja. Dan saya kebetulan ada IC sama, tetapi lifetime-nya udah 20-30%. Semoga saja berhasil. Dan ini sudah selesai dipasang IC yang untuk mengganti. Itu IC-nya KMF N10012M ya. Dan coba kita rakit. Ya nyala. Dan di sini padahal memakai full DOM ya, tetapi hanya nyala loading restart dan saya lakukan pemrograman melalui Odin ya, dan ternyata sama. Karena hanya muncul logo restart, maka saya lakukan penggantian lagi ya eMMC nya, cuma saya tidak videokan, dan saya ganti menggunakan IC eMMC yang lifetime-nya itu masih 10%. Saya isikan lagi DOM-nya, tetapi tidak full ya, cuma 512 MB saja. Setelah itu saya lakukan pemrograman ulang, dan apakah masih sama? Semoga saja berhasil ya. Jadi di sini untuk mengisi file eMMC tidak perlu full ya, full DOM itu tidak perlu, karena nanti juga bisa di flash ya, di program ulang. Karena mengisi file yang full DOM itu kan memakan waktu yang lama ya, jadi sebaiknya ya sedikit saja untuk meminimalkan waktu ya. Dan ternyata di sini berhasil ya. Jadi intinya IC-nya harus yang oke, yang lifetime-nya itu yang masih 10 ya, 10%. Intinya IC flash-nya, IC eMMC-nya itu harus jos, masih sehat keadaannya, yaitu cek email ya, email sesuai mesin ya. Karena ini saya berhasil backup, jadi sesuai mesin dan tidak perlu repair email karena saya backup ya. eMMC bawaannya saya backup ya, sesuai dengan backdoor ya, sesuai yang di back itu, yang di belakang mesin, di belakang LCD, sama persis emailnya. Jadi di sini HP kena air, tetapi tegangannya itu tegangan IC eMMC. Jadi kemungkinan HP-nya mati, entah untuk game-gamean atau apa, terus yang punya itu buang dibuang, mungkin ayahnya dibuang di itu comberan ya. Masa masuk air kok tidak ada yang jalur putus ya, cuma ada bekas-bekasnya saja, tidak ada yang kosong. Berarti kan posisinya HP sudah mati terus masuk ke air ya, intinya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.